Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Satu hari lagi, Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi rasa cintamu, ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Cintamu Tuhan, Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu Tuhan, lebih manis dari kasih-Mu. Cintamu Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu.
buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And the people of God say, yeah. 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 Let's sing together. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
I'm no longer a slave to fear. No longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Let's sing it again. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, 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 You split the sea. you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and see. I am a child of God. Yes, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and see. I am a child of God. Let's sing it again. You split the sea.
Come on. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. 'Cause I'm no longer. Come on. I'm no longer slave to fear. I am a child. Yes, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. A slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada. Shalom juga buat siapapun Anda dan dimanapun Anda berada. Saya Christopher Tapi Heru, senang banget dapat kesempatan lagi untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan hari ini masih ngomongin tentang discipleship. Dan pasti ada Anda yang mulai bertanya, ini sampai kapan kita ngomongin discipleship? Mau tahu jawabannya? Sampai Anda melakukannya. Itu dia yang paling penting, karena ini kehendak Tuhan yang paling jelas di Alkitab. Sebelum naik surga, Dia meminta kita untuk melanjutkan apa yang Dia kerjakan, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan Dia beserta kita sampai kesudahan zaman. Dan ini perintah yang sangat jelas, kehendak Tuhan yang paling jelas, yang kemungkinan besar ya belum kita lakukan sampai hari ini. Dan sampai kapan ini kita ngomongin discipleship? Sekali lagi saya kasih tahu, sampai Anda dan saya, kita semua melakukannya. Ya, hari ini saya beri judul Fruitful Discipleship, ya, berasal dari apa yang Bapak Gembala kita minggu lalu, ya, di kesempatan sebelumnya mengatakan ada satu yang bagus banget. Beliau mulai khotbah minggu lalu dengan konsep dari discipleship. Ya, beliau katakan konsep dari discipleship adalah ada 3. Pertama belonging, yang bicara tentang hubungan, relationship. Yang kedua tentang believing, ya, tentang kepercayaan atau apa yang kita, iman kita yang biblical, yang tentunya bergantung dari apa yang Tuhan katakan, yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, tentang belonging, relationship. Yang kedua tentang believing, buat biblical. Yang ketiga becoming, tentang becoming, untuk menjadi seperti, atau bahasa Alkitabiahnya adalah fruitful, keberbuahan. Ya, ada 3 hal itu: belonging, believing, becoming. Dan dari Yohanes 15 ayat 1-8 izinkan saya untuk melihat 3 nilai ini yang terus, bahasa Inggrisnya interweaving, kayak bergantian menyatakan kepada kita bahwa ini memang konsep dari discipleship. Ya, ini yang Tuhan Kristus khotbahkan, Tuhan Yesus khotbahkan sendiri. Ya, di Yohanes 15 ayat 1-8 kita akan lihat beberapa poin ini akan terus berulang sampai bahkan ayat terakhir nanti ada ketiga poin tentang belonging, believing, dan becoming ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama tentang becoming atau belonging, tentang belonging, tentang relationship kita dengan Tuhan. Tuhan sebagai Bapa, bukan cuma sebagai Tuhan. Kita sebagai bukan hanya umatnya, tapi kita juga anak-anaknya. Ada relationship, sesuatu yang bentuknya relational, bukan religion, tapi relationship. Atau kalau boleh dikatakan, ya religion, tapi more than just religion, it's a relationship between us
The sons and daughter with our Father. Antara kita anak-anaknya dengan Bapa kita. Ayat 1 dan 2 dari Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berkata ranting padaku, itu bicara tentang hubungan, tentang terkoneksinya. Kita connect nggak sama Tuhan? Kita sungguh melekat nggak sama Dia? Karena problemnya bagi kita ada seringkali bukan kita kurang bertekad. Beberapa Anda udah menyadari ini di sepanjang perjalanan hidup Anda seringkali mempunyai tekad yang bulat, kayaknya udah cukup kuat, tapi tekad tidak mampu karena melekat adalah kuncinya. Ya, bertekad saja tidak cukup, kita harus sungguh-sungguh melekat baru bisa. Ya, yang pertama bicara tentang belonging, sesuatu yang buat relationship antara kita dengan Tuhan. Jadi dikatakan di sini ranting padaku. Dan seperti hubungan ini juga seperti Yesus dengan Bapa. Ya, penggambaran yang sangat indah antara anak dengan Bapa, dan itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, bagian terpenting dari discipleship adalah tentang belonging, hubungan. Kita milik siapa? Ya, kita ranting padanya. Tapi ada dua jenis ranting, yang mana? Yang berbuah atau yang tidak berbuah? Karena yang tidak berbuah akan dipotong. Tapi yang berbuah pun akan dibersihkan, sedikit banyak kayak dipotong juga, tapi demi tujuan untuk lebih banyak berbuah. Nah, kita masuk ke ayat 3, dikatakan di ayat berikutnya, kamu memang sudah bersih. Jadi kita dibersihkan. Kalau ini ranting yang berbuah akan dipotong kecil-kecil, ya, dibersihkan biar lebih banyak berbuah. Gimana cara bersihinnya? Di ayat 3 dijelasin, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, kita sudah bersih karena firman yang Kristus katakan. Artinya gimana caranya? Kayak semacam detox bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita. Kita harus consumed by the word of God. Firman Tuhan harus memenuhi kita. Ya, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dengan cukup jelas dan gamblang mengatakan dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Di Yohanes 15 ayat 3 Yesus bilang kita telah dibersihkan karena firman, tapi di Mazmur 119 Raja Daud mengingatkan kita, ya, pemazmur mengingatkan kita gimana cara bisa mempertahankannya bersih. Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita dibersihkan dengan firman dan kita menjaga tetap bersih dengan firman yang sama. Ya, iman kita bergantung dari apa yang Tuhan bilang, bukan apa yang kita bilang, apa yang pakar bilang, orang lain bilang. Apalagi yang setan bilang, tentunya bukan. Tapi iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, firman yang membersihkan kita dan firman yang akan yang menjaga, mempertahankan kita tetap bersih. Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, ya, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, di ayat 10 dikatakan, di ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Ya, the word of God. Tentang believing. Ya, believing is our biblical, is our faith biblical? Itu pertanyaan, apakah iman kita berdasarkan kepada firman Tuhan atau kepada yang lain, atau menurut logika atau penalaran atau pendapat kita sendiri, atau malah mungkin lebih parah lagi, hasil cernaan dari orang-orang lain, bukan sesuatu yang personal antara kita dengan Tuhan. Ya, sampai hari ini masih ada aja orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi nggak baca Alkitab sendiri sungguh-sungguh, mempelajarinya sungguh-sungguh, benar-benar mencernanya. Ya, akhirnya imannya jadi iman rombongan, iman titipan, iman terusan, iman kayaknya, iman euforia. 6-7 bulan terakhir kita nggak bisa ke gereja sama sekali untuk bertemu dengan sesama orang percaya. Kita diajarkan untuk punya hubungan yang relational, yang personal sama Tuhan. Ya, dan harus mau nggak mau benar-benar untuk membangkitkan iman kita di era yang sangat sulit ini, saudara, di tengah berbagai kesulitan, di tengah pandemi, di tengah benar-benar krisis. Dan kita akhirnya tahu bahwa iman kita harus diperkuat. Gimana caranya? Nggak ada jalan lain. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, ini poin kedua tentang believing. Is our belief biblical? Apakah kepercayaan kita, Anda dan saya ini alkitabiah? Ya, karena kita memang sudah bersih karena firman yang Yesus katakan, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, bicara tentang tinggal dalam firman. Ya, ayat berikutnya. Ayat 4 dan 5 dari Yohanes 15, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita masuk ke poin berikutnya. Poin ketiga yang namanya becoming. Gimana caranya bisa fruitful? Kita harus sungguh-sungguh belonging and believing. Kita harus sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan. Kita di dalam dia di dalam kita. Karena di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar dia kita nggak percaya. Di luar dia kita nggak bisa menjadi serupa dengan dia. 3 hal ini, belonging, believing, dan becoming. Bicara tentang kita milik siapa. Yang kedua, kita percaya kepada siapa. Dan yang terakhir, kita lagi dalam cita-cita kita terbesar dalam hidup itu apa sih? Apakah menjadi seperti Kristus? Atau ada cita-cita yang lain? Kalau emang itu fokusnya, kita akan benar-benar melakukan yang namanya si fruitful discipleship ini. Pemuritan yang kita lakukan bukan hanya akan berlangsung, yang akan berjalan, tetap berjalan, bertahan, tapi berbuah. Berbuah. Buat becoming tentang fruitful ini. Di dalam dia, kita baru bisa berbuah, karena di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bicara tentang melekat, bukan sekedar bertekad. Jadi Anda yang selama ini masih sekedar hanya bertekad, percayalah kita butuh lebih dari cuma sekedar bertekad. Tekad tidak cukup, kita harus melekat. We need to belong. Belong to Him. We need to have relationship with Him. We have to believe with our biblical belief, iman yang alkitabiah, dan tentunya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu berbuah, to becoming. Dan ayat 6 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian, berarti ada jeda waktu di antara dari cuman sekedar dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ada kemudian, ada jarak rentang waktu. Baru dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu bicara tentang nanti, penghakiman. Berarti di tengah kehidupan ini, orang tuh udah bisa sudah terpisah dari Kristus. Mungkin masih ke gereja, apalagi kalau sekarang bisa kebaktiannya tinggal online service, tinggal tune in, tinggal klik linknya aja, kapanpun ditonton. Nggak ada yang tahu juga kalau kita nggak nonton, kan? Dan kita nggak bisa akhirnya menyadari bahwa kita tahu nggak mungkin di gereja cuman gini doang nih. Pasti mestinya ada yang lebih dari cuman sekedar ini. We need to belong to a certain family atau certain groups, dan kita tahu persis kita makhluk sosial, diciptakannya seperti itu memang. Dari awal dosa belum masuk, Tuhan udah berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Dan makanya penting, we need to belong. We need to have relationship with one another. Dan di tengah pandemi seperti ini, nggak ada yang lebih indah daripada pemuritan. Yaitu seperti gereja yang benar-benar spread out. Ada kita kenal yang disebut dengan gathered worship. Penyembahan yang berkumpul bersama-sama. Sepanjang kita hidup dari kecil sampai sebelum pandemi kita melakukan hal itu, tapi 6 bulan 7 bulan terakhir ini kita disadarkan. Disadarkan bahwa gereja jelas lebih dari cuma sekedar kebaktian 2 jam sekali seminggu. Tapi lebih dari itu, we need to benar-benar truly connected every single day. Dan gimana caranya di tengah kita bahkan nggak bisa bertemu, dengan social distancing, bahkan sungguh-sungguh dilarang untuk saling bertamu sampai level tertentu karena bisa berbahaya dan saling membahayakan. Akhirnya kita tahu we need to have this relationship. Dengan cara gimana? Discipleship. Dengan dimuridkan, kita tahu benar-benar kita masih we belong to this church, we belong to the body of Christ. Kita benar-benar masih melekat dengan Kristus. Sehingga kita tidak dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Karena beberapa orang nggak truly connected, sehingga gini, kayaknya anggota gereja ini, kayaknya masih di gereja itu belum pindah. Kayak masih nontonin kayaknya, tapi ketika diajak lebih dalam lagi untuk have relationship, untuk discipleship, tiba-tiba mundur teratur karena udah gini aja cukup kok. Tapi percayalah pasti akan kering. Karena apa? Tidak truly connected, nggak terhubung, nggak melekat, pasti akan kering. Dibuang keluar, dan nanti mungkin dikumpulkannya masih nanti, butuh jarak waktu itu, rentang waktu itu. Tapi percayalah, dalam sepanjang kehidupan sampai nanti menjelang pengadilan terakhir pun akan dirasakan itu kekeringan. Dirasakan kita terpisah dari sang sumber. Dan akhirnya kita menyadari pentingnya discipleship. Pentingnya sungguh-sungguh hubungan. We need to belong. To a church, to connected to sesama anggota tubuh Kristus. Dan tentunya we need to belong in the discipleship. Entah kita menjadi murid atau kita memuridkan, dan seperti yang
Kristus mau, itu emang yang Tuhan mau dan itu yang mesti kita lakukan. Ya. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi jelas ya apa artinya kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Artinya firman-Nya benar-benar tinggal dalam kita. Apa yang Anda dengar week in and week out di every single online service kita, ya gereja kita, di YouTube channel NWI Church ini. Ya biar semuanya yang Anda dengar benar-benar tinggal, menetap di hati, bukan sesuatu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kalau pakai istilah zaman dulu tuh. Sesuatu yang nggak cuman asal dengar ya bagus ya puji Tuhan, berdoa habis itu nguap. Ya dengan semua permasalahan, dengan semua keperluan, dengan semua kekhawatiran kita sendiri, dengan semua tekanan, berbagai tekanan, dan ini jadi akhirnya kita menyadari bahwa lama-lama kok saya kok begini-begini aja. Kenapa? Karena firman-Nya dapat tempat nggak di hati kita? Apakah Anda cuma sekedar dengar firman, ya, tapi nggak biarkan firman itu tinggal di dalam Anda? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, jadi ada kata saling di situ. Kita di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita. Dan ini yang disebut dengan tentunya relational, ya, yang belonging tadi. Ya, tapi di poin ini kita tentu bicara tentang believing. Tentang believing, kenapa? Karena tentang firman yang tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal dalam kita. Jadi dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Suatu ayat janji yang sangat indah, bahkan di momen sekarang rasanya terlalu indah. Masa sih? Kalau emang kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita benar-benar bisa minta apa saja yang kita kehendaki dan akan menerimanya. Ya pertanyaannya adalah, seberapa kita sungguh-sungguh belong to Him, ya believe in Him, dan tentunya kita punya cita-cita to become like Him, ya akan terlihat di mana impian kita, apa yang kita rindukan. Ya kepercayaan kita, our believing, ini poin di ayat 7 tentang believing. Apakah percayaan kita, cita-cita kita, kerinduan kita ini alkitabiah seperti yang Tuhan mau, sama persis seperti yang Tuhan rindukan, atau bahkan jangan-jangan malah menentang kehendak Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 3-4. Ya, dua ayat yang sangat indah berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi pas banget dengan poin ini tentang believing. Ya, tentang kepercayaan, tentang iman yang biblical, yang alkitabiah. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik adalah bukti bahwa kita percaya. Ya kan, iman tanpa perbuatan itu mati. Kita nggak bisa ngakunya percaya akan dengar firman tapi kita nggak lakukan. Ya udah berminggu-minggu kita bahas tentang discipleship, tapi berapa dari Anda yang udah sungguh-sungguh untuk mulai bikin kayak I need to do this. He want me to do this. Dia pengen saya melakukan ini, saya akan melakukannya. Karena I believe in Him, saya percaya kepada Dia. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, berlakulah setia. Percayalah bahwa ada maksudnya dari semua ini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengerjakan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, ayat 4, ayat favorit saya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, orang bete karena nggak dapetin apa yang dia mau. Marah karena kecewa apa yang dia inginkan, rindukan, nggak kesampaian. Kalau gitu lawannya bete dan marah adalah bergembira. Ya, kalau orang bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang tersebut apa yang diinginkan hatinya. Kalau orang bergembira karena Tuhan, kalau Anda dan saya bergembira karena Tuhan, berarti yang hati kita paling inginkan adalah Tuhan. Benar nggak? Dan Tuhan selalu berkenan ditemui oleh mereka yang mencarinya, yang merindukannya dengan segenap hatinya. Ya, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jika benar hati kita bergembira, hanya bisa bergembira karena Tuhan, berarti Tuhanlah yang hati kita paling inginkan. Barang siapa mencari pasti mendapat, meminta kepadanya akan diberikan. Barang siapa mengetuk maka pintu akan dibuka. Sekali lagi, Tuhan berkenan untuk ditemui oleh mereka yang mencarinya dengan segenap hati. Dan aku berdoa sungguh-sungguh, biar our believing is biblical, biar iman kita
Ya, sungguh-sungguh Alkitabiah sehingga semua kerinduan kita, ya hati kita selaras dengan hatinya Tuhan, kita menginginkan, merindukan yang Tuhan rindukan. Kalau kita merindukan Dia, percayalah lebih dahulu Dia merindukan kita. Dia tinggalkan sorga untuk menebus Anda dan saya, untuk mati di kayu salib, menebus kita semua. Ya, jangan sampai Dia sangat menginginkan kita, tapi tidak berbanding. Cinta ini tidak bersambut, kita tidak menginginkan Dia sebesar Dia menginginkan kita. Ya, dan saya percaya waktu sudah semakin dekat, Tuhan sudah dekat. Kita nggak punya waktu lagi untuk menjadikan Dia yang kedua. Ya, Dia harus jadi yang utama dalam hidup kita. Ya, Dia harus jadi yang utama. Dan Dia harus jadi yang kita paling rindukan. Alasan kita bergembira, kita bersyukur. Ya, jadi di tengah kesulitan, di tengah pandemi, di tengah krisis, kita tetap bisa bersyukur karena kita tahu Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ya, hanya Dia. Saya bergembira karena Dia. Ya, karena pengorbanannya, karena kasihnya, karena kesetiaannya, karena kebaikannya, karena anugerahnya. Saya bergembira karena Dia. Dan saya tahu Ia akan memberikan kepada saya dirinya sendiri, karena Dia telah memberikannya dan terus bertersedia untuk siapapun yang mau pulang kembali untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat sama Dia. Ya. Yang kita masuk ke ayat yang terakhir. Saudara perhatiin dari tadi kita berputar-putar di 3 poin ini. Ya, yang Bapak Gembala kita bagikan tentang belonging, believing, dan becoming, tentang menjadi kita jadi milik. Ya, kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Terus tentang believing, ya, iman yang Alkitabiah, biblical belief. Dan yang terakhir tentunya tentang becoming, kita menjadi seperti Kristus. Apa itu? Fruitful, berbuah. Dan di ayat terakhir ini, ketiga ini digabungkan dengan sangat indah. Ya, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku. Lihat kata-kata ini. Menyatakan apa tentang belonging, relation. Ya, antara anak dengan papanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, ya ingat kita punya hubungan dengan Kristus tentunya. Ya, Dia juru selamat kita, Dia kekasih jiwa kita, Dia guru kita, Dia Dia jagoan kita, kalau saya bisa pakai kata-kata yang sangat sederhana. Ya, Dia segalanya bagi kita. Dia digambarkan secara bahasa Alkitabiah, Dia yang sulung di antara banyak saudara, seperti kakak kita yang tertua yang kita jadikan teladan, jadikan panutan. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, becoming, ya, become fruitful. Jika kamu berbuah, ya, dan bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kau dibuktikan, ya, bahwa engkau sungguh-sungguh muridku, bahwa your belief is biblical, bahwa ketika aku rindu untuk memuridkanmu, dan aku sudah memuridkanmu, dan aku memerintahkan kau untuk go and make disciples of all nations, you do that. Engkau berbuah. Dan ini undangan to have a fruitful life. Ya, we need to have this fruitful discipleship. We need to do apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, nggak perlu dipaksa siapapun. Saya yakin jangan sampai Anda berpikir, oh ini khotbah diulang-ulang terus tentang discipleship, ini maksain kita ya. Sedikit banyak, jujur, iya. Saya percayalah, Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Walaupun saya sering kali nggak sabar, ya Pastor Al sering kali nggak sabar, Pastor Robert juga pasti rindu semua kita, ayo. This is the best time to make discipleship. People need to have relationship, real relationship, to belong, ya, to a church, to a discipleship, ya, to a community, godly community with biblical belief. Ya, dan karena apa? Orang menyadari bahwa terus-menerus di Alkitab kita temukan, ya, firman Tuhan terus berkata bahwa you have to be like Jesus. Kita becoming like Him, ya, fruitful, karena Dia berbuah. Dia berbuah. Dan aku rindu biar 3 poin ini jadi terngiang terus di kepala kita. As we make discipleship, kita membuat pemuritan, kita tergabung di pemuritan, kita melakukan apa yang Dia inginkan. Ya, 3 hal ini sekali lagi. Ya, belonging, believing, dan becoming. Hubungan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, dan berbuah. Jangan sampai kekristenan kita jadi sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai di akhir dari kehidupan kita didapati tidak melakukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, jangan sampai kita sebenarnya nggak punya hubungan sama Dia selama ini. Ya, bukannya cuma sekedar baca-baca Alkitab, tapi our beliefs ain't biblical. Kenapa? Karena ketika Dia suruh kita bikin pemuritan, kita nggak lakukan.
Ketika dia suruh pergi, kita memilih untuk tinggal, untuk dalam zona nyaman kita sendiri. Kita nggak peduli sama yang lain, tapi biar kita becoming like Jesus, ya, fruitful, make disciples. Dan aku berdoa biar ini jadi sederhana. Dan di sini kan aku tutup doa. Ya, Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sangat sederhana. Kami tahu Tuhan, berminggu-minggu kami mendengarkan tentang discipleship, dan Kau terus berulang kali berupaya meyakinkan kami bahwa ini sungguh-sungguh kehendak-Mu, dan Engkau memampukan kami, ya Roh Kudus, Kau tinggal di dalam kami, memampukan kami. Karena Engkau nggak cari yang mampu, Engkau cari yang mau, karena kemampuannya berasal dari Tuhan, dan kami bersyukur buat itu. Kami bersyukur Engkau tidak biarkan kami terus begini-begini saja. Kau rindu untuk kami melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Ya, we want to. Kami mau buat discipleship, dan kami mau discipleship kami bisa fruitful seperti yang Kau rindukan. Kami berdoa, hamba berdoa buat tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan yang watch this online dari manapun. Ya, khususnya buat keluargaku, New One Family Church, tapi juga buat siapapun yang tuning in hari ini. Mendengar pesan ini, biar Roh Kudus terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar sungguh-sungguh Roh Kudus menggerakkan kami melakukan yang Kristus mau, sehingga kami bisa sungguh-sungguh bertumbuh. Hubungan kami dipererat dengan Tuhan, our belonging, ya, relationship kami dengan Tuhan dipererat, kami sungguh-sungguh melekat, sehingga iman kami adalah iman yang alkitabiah, bukan iman yang labil, yang digoyang oleh berbagai rupa-rupa pengajaran, bukan, tapi our believing is a biblical beliefs, dan yang tentu yang membawa kami kepada tujuan dari kekristenan, yaitu become like Christ, becoming like Jesus, fruitful, berbuah. Dan kami rindu Tuhan, kami rindu jadi berkat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, di akhir ibadah ini kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan diri kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu. Dimanapun kami berada dan ditempatkan, kami bisa bawa hadirat Tuhan sehingga kami bisa jadi berkat. Kami rindu jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal, di sekolah kampus kami belajar, di perusahaan kantor kami bekerja dan berusaha, di negara ini bahkan dimanapun kami berada. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Izinkan kami bawa kemerdekaan yang telah memerdekakan kami, sehingga siapapun yang terbelenggu ada di sekeliling kami bersaksi dan mereka dilepaskan. Ya, siapapun yang letih lesu, beban berat, yang putus asa, berada di sekeliling kami, mendengarkan kami berbicara tentang Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Mereka dibangkitkan pengharapan, disadarkan bahwa hanya Engkau yang layak untuk diharapkan, yang bisa diharapkan. Dan siapapun yang sakit ada di sekeliling kami berdoa buat mereka semua disembuhkan, karena kami percaya Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh itu tinggal di dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi, untuk menjemput kita dan membawa Anda dan saya ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat dengan make disciples atau tergabung dalam pemuritan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. See you next week. Masih di YouTube channel gereja kita, NWI Church. God bless you all.